Halo adik-adik, Halo, selamat pagi. dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Linda. Selamat hari Minggu, Kak Silvana. Ya. Apa kabarnya nih, Kak? Baik, Kak. Semangat sehat ya, Kak? Semangat dan selalu semangat ya. Iya, mungkin adik-adik lama ya nggak lihat Kak Silvana. Kenapa hari ini kami duduk berdua di kursi ini? Ya, karena Kak Silvana masih dalam pemulihan kakinya yang masih sakit. Jadi doakan ya adik-adik supaya Kak Silvana cepat sembuh. Amin. Dan hari ini pasti Kak Silvana, Kak Linda juga rindu ya Kak, Iya. berjumpa dengan Pasti adik-adik. ya, Iya. rindu sudah dari tahun-tahun lalu. Iya. Rindu. Hampir 1 tahun 8 1 bulan tahun. ya, Ya, Bu. iya, lama sekali ya. Dan mungkin ya Kak, kita akan mengawali ibadah kita pada hari Minggu ini di dalam ibadah Perkat PA GPIB Bethel Magelang. Mari kita sebelum masuk dalam ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak Linda ya. Iya. Baik, adik-adik, kita persiapkan sikap kita, lipat tangan ya, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa di sorga, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah Tuhan Engkau memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak yang ikut beribadah pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan yang bertugas. Semuanya kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dan biarlah kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Silvana, Ya. walaupun sekarang masih pandemi ya Kak, Ya. tapi sekarang kita sudah memasuki PPKM level berapa Kak? 3 Level ya Kak? 3 ya, Kota Ya. Magelang level 3 ya. Dan Kak Linda tuh lihat ternyata ada mereka sudah mulai tatap muka di sekolah ya Kak? Nah anak-anak. itu ya, sudah mulai masuk sekolah dan apa ya? Bergantian ya. Ya, baru 50% bergantian. Ya. Tapi sudah bersyukur ya Kak Linda ya, sudah Dan bisa. pasti menjadi sukacita buat anak-anak ya setelah Nah, sekian lama ada di rumah, Mm-mm. bisa melihat lagi suasana sekolah. Betul, ketemu teman-teman itu yang paling ya. penting. Dan Iya. pasti ketemu pangling ya Kak, udah. Oh iya, Ya, banyak yang berubah, tambah besar, tambah tinggi. tambah tinggi ya. Iya, karena saking lamanya nggak ketemu ya Kak. Iya. Iya, dan tetapi adik-adik juga tetap harus
mematuhi protokol Nah, kesehatan. itu ya, yang penting, tetap prokesnya ya. yang- Apa aja tuh Kak prokesnya? Ya, memakai masker, Pakai masker, rajin cuci tangan, ya, tidak berkerumun, tidak tetap menjaga berkerumun, jarak, ya, tetap jaga Di jarak sekolah ya. juga gitu ya, Bu? Iya, duduknya pun satu-satu diatur. Iya. Pulang pergi sekolah juga nggak boleh gerombol pulang Betul, rame-rame gitu, iya. kayak iya, biasanya ya, Kak? iya. Pokoknya semua mematuhi protokol kesehatan Iya. demi keamanan semuanya Iya, ya, tetap sehat Tetap ya, sehat dan keadaan ini terus kita rindu membaik, cepat pulih ya, Kak. tetap pulih ya. Tetap pulih, tetap semangat adik-adik ya, walaupun masih belum seperti dulu sekolahnya, masih separuh di rumah, masih separuh di sekolah. Kitanya tidak mengurangi semangat adik-adik untuk terus belajar di rumah. Iya, nah Kak Silvana, tentu Kak Linda, Kak Silvana juga kangen dengan adik-adik ya. Pada saat-saat ini kita masih berjumpa lewat media online. Tapi biarlah kita tetap semangat untuk tetap beribadah ya, Kak. Dan harus tetap sukacita, itu yang paling penting, sukacita dan penuh dengan semangat. Dan kita juga rindu untuk selalu dikuatkan melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Kak Sarah di ibadah sekolah minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong siapkan hati kami untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Sudah ada yang pernah mendengar cerita tentang Rasul Paulus dan Silas? Yuk sebelumnya kita buka Alkitab kita baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Kisah Rasul 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yang sudah bisa baca, yuk kita baca sama-sama. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah
dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Silas adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun tantangannya sangat berat, memberitakan Injil Kristus tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dan Silas pada saat itu berada di sebuah kota bernama Tesalonika. Di Tesalonika, mereka berada di sebuah tempat ibadah Yahudi dan selama berada di sana 3 hari berturut-turut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi beberapa orang Yahudi justru merasa iri hati karena banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus karena cerita Rasul Paulus dan Silas. Beberapa orang Yahudi menjadi sangat marah dan mengajak para penjahat di pasar untuk mencari Rasul Paulus dan Silas agar diadili dan dihukum. Namun untung saja mereka tidak ditemukan. Namun hal yang kurang menyenangkan justru menimpa seseorang bernama Yason. Siapa Yason? Dia adalah orang yang rumahnya dipakai Rasul Paulus dan Silas untuk menginap. Lalu orang-orang Yahudi itu menyeret Yason dan menyakitinya. Tidak boleh ditiru ya adik-adik sikap yang seperti itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Rasul Paulus dan Silas merasa takut terhadap mereka yang membuat keributan? Apakah Rasul Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kristus? Jawabannya tidak. Rasul Paulus dan Silas tetap menceritakan kisah Tuhan Yesus. Mereka berani karena percaya Roh Kudus pasti menolong mereka. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang berani memberikan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Adik-adik harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua melalui karya penebusan di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Namun meneruskan karya keselamatan Kristus kepada semua orang bukan tugas yang mudah, karena tidak semua orang memiliki respon yang sama. Oleh karena itu, adik-adik harus siap menerima resiko apapun dari respon setiap orang, khususnya mereka yang menolak pemberitaan Injil Kristus. Ingat ya adik-adik, penolakan pemberitaan Kristus harus tetap kita respon dengan kerendahan hati
dan kasih Kristus. Jangan dengan emosi atau marah-marah, agar mereka yang menolak tetap dapat merasakan kasih Kristus. Hari ini, adik-adik diingatkan untuk bisa berani seperti Rasul Paulus dan Silas, yang berani untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik sama adik-adik. Tuhan Yesus itu penolong adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena selama kita setia, kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan dan keberanian. Sekian firman Tuhan hari ini. Kak Sarah yakin adik-adik semua pasti jadi anak Tuhan yang berani, yang hebat, yang bisa jadi berkat buat semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah menerima firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Sarah ya. Nah, dari firman Tuhan itu adik-adik kita harus senantiasa mematuhi firman Tuhan ya Kak ya. Di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, di rumah, di sekolah, dimanapun kita harus senantiasa berpedoman pada firman Tuhan ya, agar adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu apa ya Kak Linda? Siapa yang berpegang? Iya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik, tiba saatnya untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami masih Engkau anugerahkan akan kehidupan yang penuh dengan anugerah pada hari ini. Dengan nafas hidup yang Tuhan beri, dengan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah di Perkat PA GPIB Bethel Magelang. Walaupun pada saat-saat ini kami masih beribadah secara online. Kiranya ini tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh datang beribadah padamu. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa, khususnya bagi adik-adik, anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Yang pada saat ini Tuhan, mereka mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, terlebih berkat sukacita. Lebih Tuhan pada
Minggu-minggu ini anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka, biarlah Tuhan juga menyertai anak-anak ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Walaupun dengan masih protokol kesehatan yang ketat, biarlah anak-anak ini Tuhan boleh dengan bersemangat untuk terus mengikuti pembelajaran. Walaupun mungkin sebagian masih harus mengikuti dari rumah, itu tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Berkati para orang tua yang boleh mendampingi segala aktivitas mereka. Berikan kepada orang tua ini juga Tuhan kesehatan, sukacita di dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak klien kami yang mungkin pada saat ini Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan hadir menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan penuh sukacita di masa-masa kanak-kanak mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, yang pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama sedang melawan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Gubernur, sampai dengan Bupati, Wali Kota, sampai dengan tingkat-tingkat yang berada di sekitar kami, RW, RT. Biarlah Tuhan kami mau bersama-sama mematuhi segala protokol kesehatan. Berkati juga Tuhan TNI Polri, gugus COVID, dan terlebih lagi Tuhan para medis dan dokter yang ada di garda depan, yang hari ini mereka juga Tuhan masih terus untuk melayani dan merawat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati. Dan pada saat ini Tuhan di tengah-tengah PPKM di berbagai level, biarlah Tuhan juga memberkati. Biarlah keadaan ini Tuhan boleh berangsur-angsur membaik, hingga kami boleh kembali beraktivitas walaupun masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, baik yang sudah mengadakan ibadah offline maupun yang masih online. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Dan bagi kami yang berada di GPIB Bethel Magelang, Tuhan memberkati. Dari pendeta jemaat bersama majelis, para pengurus berkat maupun komisi, karyawan kantor, koster, dan semuanya Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan saling bergandengan tangan di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami tak lupa juga membawa bagi pengurus berkat PA dan juga kakak-kakak layan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati keberadaan, aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Dalam kelemahan tubuh, mana yang terus menjalani masa-masa pemulihan, kiranya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, bagi tim multimedia yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi sarana kami boleh terus beribadah, mengunjungi, bertemu dengan anak-anak layan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Kak Silvana, tanpa terasa kita sudah hampir selesai ibadah kita pada minggu hari ini ya Kak. Iya, cepat sekali ya Kak. Iya, tidak terasa. Iya. Dan kakak berharap minggu depan adik-adik juga bisa tetap hadir di dalam ibadah hari Minggu walaupun masih dengan online ya. Tetap harus semangat dan jangan kasih kendor. Ya, dan Kak Indah, Kak Silvana tidak lupa dan tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan bahwa pandemi masih ada di sekitar kita ya Kak? Iya, masih ada dan kita harus tetap menjalankan prokes. Iya. Dimanapun adik-adik berada ya. Apalagi sekarang adik-adik sudah mulai beraktivitas di sekolah. Jangan lupa tetap pakai masker ya Kak. Cuci tangan ya. Kemudian jaga jarak ya. Dan menghindari kerumunan mengurangi ya. Mobilitas. Mengurangi ya. Iya. Iya. Dan memang itu memang tidak mudah, tetapi itu sudah menjadi
gaya hidup Gaya kita hidup, ya. hari ini. Kalau Ya. kita semua mau sehat, jadi Ya. sehatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi Ya, juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Ya. Jadi kita pakai masker bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga, orang-orang yang tentu ada di Sekitar kita. kita. Dan yang Iya. paling penting sebagai anak Tuhan, kita harus tetap semangat ya Kak, Semangat ya. berpengharapan di dalam Betul, Tuhan, iya. bahwa meskipun hari ini pandemi masih ada, kita jangan patah semangat, jangan loyo, jangan lesu. Ya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita masih punya harapan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa ada di saat kita suka dan di saat kita bersedih, ya Kak. Iya. Tetapi Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu bersukacita Sukacita. dan penuh semangat. Iya. Ya, dan akhirnya dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu adalah Sukacita di hatiku. adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati.